dalam fase revisi undang-undang perpajakan, revisi undang-undang KUP, PPH, PPN di kurun 2007-2008, dan setelah itu turun terus. Nanti kalau 16 kita masukkan, mungkin ada kenaikan. Itu karena intervensi amnesti pajak. Bapak Ibu melihat kondisi seperti ini, rasanya kita tidak mungkin lagi berharap pertumbuhan yang terlalu tinggi, kenaikan yang signifikan, incremental. Makanya akhir tahun lalu kami diundang Pak Penas untuk membuat skenario Indonesia 2045. Lalu saya tanyakan, gak kejauhan ini Pak, 2045. Tahun depan itu kita nggak bisa prediksikan. Oh nggak apa-apa, justru kalau tahun depan itu susah, tapi jangka panjang lebih mudah. Iya, karena nanti pejabatnya bukan Anda gitu. Bukan gampang. Itu sama ketika 2010, saya ingat betul, Direktur PKP Pak Petrus Tamburan mengatakan akan dibuat sistem integrasi, benchmarking dan sebagainya, dan akan combined risk management akan selesai 4 tahun. 2014 selesai. Katanya Pak Fuad Rahmani, Pak, kok belum selesai Pak, janji 4 tahun lalu. Loh belum, siapa yang janji? Pak Petrus, udah pensiun Pak Petrusnya. Ternyata ada hukum, kalau pensiun itu pensiun idenya. Itu yang tidak boleh saya kira. Kalau bagus harus diteruskan. Yaitu intervensi. Nah sekarang sedikit ke biaya cukai. Saya mengajak Bapak melihat, kita selama ini fokus di pajak terus. Kita coba ini berikan kesempatan wajib pajak setelah ikut amnesti itu bernapas sejenak, menghirup udara segar, tenang, menata hidup baru, kayak pengantin bulan madu dulu gitu ya. Lalu cari yang lain kira-kira apa yang prospektif. Nah, kayak melihat cukai itu bisa menjadi alternatif ketika pajak susah di-drag dalam jangka pendek dan PNBP juga tidak mungkin diharapkan. Kita akan melihat beberapa data. Ini kinerja biaya cukai dalam 35 tahun terakhir. Baru pertama kali dalam sejarah di tahun ini pertumbuhan cukai itu negatif. Kabar baiknya, mungkin semakin banyak orang yang berhenti merokok, berhenti minum miras, atau sebaliknya, jangan-jangan yang merokok tetap banyak tapi ilegal, yang minum minuman keras tetap miras tapi cap tikus gitu kan, atau topi miring, tidak lagi, atau pemisah gorila yang tidak dikenai cukai. Ini saya kira juga perlu dikonsiderasi. Ini profil penerimaan cukai selama 10 tahun terakhir. Reaksi cenderung menurun secara persentase, tapi pencapaian itu naik secara persentase. Pertumbuhan perpajakannya, tapi cukainya sendiri selalu menurun. Nah, sedikit overview ke amnesti pajak dulu Pak Ibu. Saya ingin mengajak Pak Ibu melihat pencapaian amnesti, lalu kita bisa melihat kira-kira data ini mengatakan apa. Ini adalah pencapaian kira-kira beberapa hari yang lalu. Kalau datang Pak Andreas, mau nggak? Saya teruskan Pak Andreas ya. Ini pencapaian amnesti 107 triliun uang tebusan. Tapi kalau kita lihat dari jumlah peserta yang baru 600.000 sangat sedikit dibanding BP terdaftar dan dibanding potensi wajib pajak baru. Kalau dibagi ke 30 kanwil atau katakanlah 500 kabupaten kota, satu kabupaten kota berarti hanya sekitar 11.000. Terlalu kecil untuk ukuran potensi sebesar Indonesia. Lalu komposisi harta yang dideklarasikan, ini peserta dan surat pernyataan harta yang disampaikan. Wajib pajak baru itu baru sekitar 26.000, sedikit sekali.
Artinya yang ikut amnesti justru paling banyak adalah mereka yang sudah menjadi wajib pajak dan lapor SPT. Artinya literasi pajak berhubungan lurus dengan keikutsertaan amnesti. Kalau saya balik, jangan-jangan memang sasaran atau sosialisasi belum tepat, karena belum menjangkau yang belum terdaftar dan tidak ikut amnesti. Karena yang lapor SPT paling banyak, 70% sendiri Bapak Ibu. Nah, yang menarik adalah statistik hartanya, harta yang dilaporkan. Ini akan mengatakan banyak hal, terutama setelah ini kita bisa melakukan apa. Dari 4.000 triliun harta yang dideklar, 1.400 itu kas dan setara kas, dan 1.000 triliun itu harta di dalam negeri. Artinya ini tabungan deposito yang sudah dipajaki hanya belum dilaporkan. Ada kemungkinan tidak ada tambahan potensi pajak baru yang signifikan. Lalu yang kedua, hampir 1.000 triliun adalah investasi dan surat berharga. 600 triliun aset dalam negeri, ini pun juga sudah dipajaki sebagian besar. Saham di bursa efek, reksadana dan sebagainya, dan kemungkinan tidak ada tambahan potensi pajak baru yang signifikan. Dan dari dua jenis harta ini, ada hampir 700 triliun liquid aset yang dilaporkan wajib pajak, ikut amnesti, dan ada di luar negeri. Artinya, sebenarnya ada harta yang bisa direpatriasi 700 triliun. Tetapi kenapa yang dibawa pulang baru 141 triliun? Itu pertanyaan mendasar kita, otokritik kita. Kenapa kok orang masih tidak bawa pulang uang ke Indonesia? Ini saya kira yang perlu dicermati. Selebihnya tidak signifikan saya kira. Ini karena terkait wajib pajak badan. Karena tanah bangunan juga akan jadi potensi pajak baru kalau dijual atau disewakan. Ini pentingnya pengawasan. Maka kami dapat mengatakan, jika tahun 2016 amnesti pajak adalah determinan untuk penerimaan pajak karena menyumbang sekitar 100 triliun, maka 2017 harta hasil deklarasi amnesti adalah determinan untuk penerimaan 2017. Lagi-lagi kita bertanya, kira-kira strategi atau effort seperti apa yang bisa menjamin 2017 akan ada penambahan penerimaan yang signifikan? Itu refleksi. Karena kalau kita lihat, setelah amnesti penerimaan pajak mencapai 81%, tetapi tanpa amnesti hanya mencapai 73% atau 9% lebih rendah dibanding 2015. Nah, ini bisa macam-macam alasannya. Maka sekarang apa setelah amnesti? Ini yang penting untuk kita ketahui. Nah, saya akan sedikit masuk ke ekstensifikasi cukai. Pak Andreas dulu juga hadir, Pak ya, waktu kita FCD. Dulu DPR juga hadir, ada 3 anggota Komisi 11 yang hadir, dan coba ini kami diseminasi ke publik. Ini adalah perbandingan penerimaan cukai di berbagai negara. Indonesia, persentase terhadap PDB-nya rendah, hanya 1,2%. Tetapi persentase pada penerimaan cukup tinggi. Dari kontribusi pada penerimaan cukup besar, tetapi terhadap PDB kecil. Artinya banyak potensi di dalam PDB yang belum dikenai cukai dan jadi peluang. Kalau kita bandingkan dengan negara lain yang penerimaan cukainya tinggi, Indonesia termasuk paling rendah. Bolivia 7,8% terhadap PDB. Kalau di kita berarti 700 triliun penerimaan cukainya. Dan negara-negara lain, ini negara-negara yang kurang lebih sama dengan Indonesia. Lalu kita melihat bagaimana profil penerimaan cukai di beberapa negara, terbaik
pengelolaan cukai. Bolivia, penerimaan tertinggi adalah dari hidrokarbon, migas. Lalu Turki, terdiri dari BBM juga. Kendaraan bermotor, baru tembakau, kendaraan bermotor, baru minuman. Lalu ada minuman bersoda. Denmark, paling tinggi cukai terhadap kendaraan bermotor, baru listrik, minyak, dan tembakau nomor 5. Polandia, tertinggi juga bahan bakar. Ini juga bahan bakar, baru anggur dan sebagainya, tembakau dan minuman keras. Estonia juga BBM, alkohol lalu tembakau. Slovenia juga BBM, tembakau, minuman keras. Lalu ini Thailand. Porsi Thailand terbanyak adalah BBM, kendaraan bermotor, baru tembakau. Nah, kalau kita rangkum seperti ini posisinya. Nah, kami meneliti beberapa jenis barang yang kemungkinan bisa dijadikan objek cukai. Misalnya minuman ringan berpemanis. Karena WHO pun mengatakan bahwa efek dari minuman ringan berpemanis ini sudah tidak baik, terutama terhadap obesitas. Pas sekali dengan undang-undang cukai, pertama pengendalian konsumsi karena ada eksternalitas negatif, baik kesehatan, keselamatan, dan sebagainya. Lalu cukai menjadi instrumennya. Meskipun tujuannya pengendalian konsumsi, tapi cukai juga bisa menjadi sarana optimasi penerimaan negara. Kalau kita lihat tadi, 11% dari penerimaan perpajakan. Kita akan melihat satu-satu secara singkat. Ini minuman berpemanis. Menurut WHO, diabetes penyebab utama kematian. Ada 47 juta orang Indonesia yang menderita obesitas. Penderita diabetes diperkirakan 12 juta orang Indonesia. Dan 52 juta orang penderita toleransi gula darah terganggu. Kontribusi terbesar terhadap endemik obesitas ini minuman ringan berpemanis. Meningkatkan resiko terkena diabetes tipe 2, resiko terkena jantung, penyakit jantung, lalu pengeroposan tulang. Aspek hukumnya memenuhi syarat kalau dikompar dengan undang-undang cukai, jadi bisa diimplementasikan. Ini tinggal nanti kemauan pemerintah. Lalu kendaraan bermotor, kita sebenarnya bukan tidak mengenakan, tapi yang kita kenakan selama ini PPNBM. Ada perbedaan nomenklatur di mana itu merugikan dari sisi kebijakan. Karena PPNBM hanya bisa dikenakan kalau barang itu memenuhi unsur mewah. Tetapi cukai tidak perlu mewah. Kalau ada eksternalitas negatif, dia polutan, dia akan dikenai cukai. Kita membedakan. Maka itulah kenapa negara lain terhadap bermotor dikenakan cukai, bukan PPNBM seperti di Indonesia. Ini kalau kita lihat tingkat kematian akibat polusi udara, Cina itu paling polutif, lalu India, Pakistan, Bangladesh, dan Indonesia di bawah Amerika. Tingkat kemacetan Jakarta paling tinggi di dunia, lalu Istanbul, Meksiko, dan Surabaya nomor 4. Nah, kita rekor menempatkan kota dalam 10 besar negara yang kemacetannya paling tinggi. Sumber polusi udara paling banyak mobil dan truk, baik penghasil debu, SO2 maupun yang lain-lain. Dampak buruk kendaraan bermotor, jelas udara yang buruk, timbul nitrogen, karbon monoksida, dan sebagainya. Kalau dulu Jakarta itu paling tinggi di CSW, karena itu lalu lintas transportasi Jakarta kemanapun.
banyak sekali dampak buruknya. Aspek hukumnya memenuhi syarat karena ada eksternalitas negatif sehingga bisa dikenakan. Dan yang ketiga, bahan bakar minyak. Saya akan singkat saja. Kita ingat setahun lalu Menteri SDM waktu itu Sudirman Said mewacanakan dana ketahanan energi sebagai pungutan, mumpung harga BBM murah dikenai pungutan DKE, akan menjadi dana abadi untuk investasi di energi terbarukan. Tapi waktu itu terbentur kendala regulasi. Kenapa sulit? Kalau masuk ke cukai ada undang-undangnya, dan itu dimungkinkan. Mumpung harga bahan bakar sekarang murah, ini kesempatan untuk mengenakan cukai. Nah, kita akan melihat BBM. Cadangan minyak kita semakin turun, maka perlu energi alternatif. Menurut data SK Migas, dalam 10 tahun mendatang kita akan menjadi importer dengan lifting yang hanya separuh dari kondisi sekarang. Ini berbahaya saya kira. Ekspor impor makin rendah, ekspor kita, tapi impor makin tinggi. Pertimbangan kenapa dikenai cukai ada eksternalitas, yaitu emisi gas buang, dan dia tidak terbarukan. Aspek hukum memenuhi. Lalu potensi pajak, potensi cukai dari 3 DKC tadi. Dalam skema moderat dengan tarif rendah, sedang, dan tinggi, ketika barang kena cukai ini dikenai cukai, misalnya mulai tahun ini, akan berkontribusi penerimaan negara minimal 28 triliun dan paling tinggi adalah 169 triliun. Cukup besar. Meskipun ada trade-off, PPNBM akan turun, akan dialihkan ke cukai kendaraan bermotor. Tapi kami kira ini menjadi alternatif yang cukup menjanjikan. Dalam hitungan sedang 50 triliun tambahan, kita mendapat satu, mengurangi eksternalitas negatif. Yang kedua, mendapat tambahan penerimaan negara yang sebenarnya sudah separuh dari hasil amnesti pajak tanpa effort. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kami ingin sharing soal reformasi pajak. Kira-kira bagaimana kita meletakkan kondisi ekonomi makro, kondisi perpajakan tadi dikaitkan dengan beberapa peluang yang ada. Apakah 2017 cukup menjanjikan atau tidak, atau justru kita masih akan terengah-engah seperti tahun lalu. Ketika dengan sangat berat hati waktu itu saya, Pak Andreas, mendukung amnesti pajak, tentu dan pertimbangan itu pilihan yang sangat sedikit di antara pilihan yang ada, melihat kondisi empirik situasional saat ini. Kenapa? Karena kita terjebak dalam dilema dua kondisi. Yang pertama, target pajak naik terus, tapi kemampuan memungut tidak meningkat. Itu akan menimbulkan intensifikasi yang sama artinya menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak karena lelaki yang dipajaki. Di sisi lain, wajib pajak yang tidak berani berinvestasi, bertransaksi, akan menjadikan ekonomi stagnan. Saya punya duit 10 miliar, tapi karena SPT cuma lapor 1 miliar, kata saya tidak berani beli apartemen, saya tidak berani beli mobil, saya tidak berani beli tanah, karena begitu saya beli, berusaha saya dikirimi surat oleh kantor pajak. Terjebak dalam situasi seperti itu, maka pilihannya lalu amnesti pajak sebagai sarana, bukan tujuan. Nah, kalau pengusaha wajib pajak, ya wajar. Amnesti sebagai tujuan, ikut selesai, lega, tidur nyenyak. DPR ada yang memandang sebagai tujuan, Pak, ya. Ada yang memandang sebagai sarana. Nah, kita ingin ada di pihak yang menempatkan ini sebagai sarana. Ini baru pintu membuka, belum usai justru. Maka yang penting setelah amnesti ini apa? Itu pertanyaan besar.
Apakah agenda reform bisa dijalankan? Kalau bisa seperti apa roadmap-nya? Tantangan kita. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dengan data amnesti tadi kira-kira tidak banyak ruang bagi otoritas untuk mengejar, lalu siapa kira-kira sasaran berikutnya? Yang sudah ikut amnesti tidak lega kalau begitu. Yang belum, siapa mereka? Mudah diidentifikasi? Belum tentu. Jika sulit, yang dikhawatirkan jatuh lagi dalam retorika intensifikasi, dan yang dikhawatirkan. Maka tadi kami menawarkan contohnya adalah ekstensifikasi cukai, dan itu bisa diekstrapolasi ke banyak contoh. Amnesti pajak sebagai paradigma antara yang memungkinkan tujuan-tujuan itu bisa tercapai. Karena kalau tidak kita saling mengunci. Nah, ini agendanya. Tanpa revisi undang-undang perpajakan, undang-undang perbankan yang komprehensif, yang berkeadilan, transparan, akuntabel, akan sulit rasanya kita akan beranjak menuju sistem yang lebih baik. Akses data fiskus ke data perbankan keuangan juga harus diperluas, tentu disertai transparansi dan akuntabilitas. Lalu implementasi single identity number sampai sekarang juga belum sepenuhnya dieksekusi. Baru rencananya antara NIK kepabeanan dengan NPWP. Yang satu atap MNQ aja baru akan dimulai tahun ini. Yang beda atap ya nanti nunggu lamaran dan sebagainya. Itu butuh waktu. Nah kita tidak bisa menunggu. Lalu transformasi kelembagaan. Persoalannya bukan apakah DJP harus jadi badan atau tidak pertama-tama, tapi apa prasyarat-prasyarat yang harus disediakan supaya otoritas pajak bisa memungut pajak dengan efektif. Dia jadi lembaga yang kredibel, kompeten, akuntabel. Lalu yang kedua, apakah itu bisa disediakan dengan kondisi sekarang atau memang harus menjadi institusi yang terpisah dari Kementerian Keuangan? Itu pertanyaan kedua. Nah, saya kira itu juga perlu dipertimbangkan sejak sekarang. Lalu koordinasi penegak hukum dan kesiapan administrasi. IRS itu punya budget 5% dari revenue untuk mengembangkan IT. Kalau Indonesia berarti 5 triliun investasi untuk IT. Nah, ini kita belum sampai ke sana. Karena kepatuhan pajak itu menjadi kunci. Selama ini kita bicara di outcome, penerimaan tidak tercapai, target naik. Kita tuh bicara outcome yang merupakan hasil dari sebuah output sistem bernama kepatuhan pajak. Kalau kepatuhan rendah, tidak mungkin kita berharap penerimaan tinggi. Maka salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah membangun dua kaki, yaitu otoritas yang kredibel, berintegritas profesional, dan kesadaran wajib pajak. Itulah agenda reform yang sejati yang perlu kita kawal, kita dorong, dan bisa selesai tepat waktu. Kami kira poin-poin pernyataan sudah dalam rilis dan itu sudah menjadi rekomendasi kami, nanti bisa kita diskusikan. Ini yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan refleksi ini kita bisa tetap optimistik melihat prospek 2017, dan mudah-mudahan kita juga bukan termasuk golongan yang terjangkiti paham politik, yang semua diasalkan kepada proses politik. Kita punya keberanian untuk melampaui hal seperti itu supaya Indonesia segera beranjak menjadi negara yang maju, karena kita punya potensi untuk itu. Itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Prastowo. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Pak Yusuf.